BPJS ya kan, tambah gitu kan. Pasti siap, Bu. Nggak dapat kamar gitu kan gitu. Nah, akhirnya seperti itu ya. Jadi psikis, lebih ke psikis kita gitu ya. Jadi orang sakit itu bisa sembuh secara cepat kalau dia memang punya semangat untuk sembuh. Ada orang sakit itu yang nggak pengen sembuh. Kadang-kadang kan seperti itu, nggak pengen sembuh dalam artian begini, ya udahlah aku sakit-sakit aja lah, udahlah aku tak terima aja, aku nggak mau berobat, aku nggak mau apa-apa, kan ada yang sampai seperti itu. Nah, ini kita sekarang itu belajar tentang psikologi perkembangan. Perkembangan saat kamu dulu pernah belajar IPA kan? Pernah, Bu. Ya, belajar IPA bagaimana terjadinya gitu ya antara zigot dan ovum gitu ya bertemu akhirnya jadilah kalian gitu ya, akhirnya jadikan kalian gitu. Jadi kalian itu adalah hasil dari sesuatu yang luar biasa ya. Artinya begini, yang hanya bisa jadi itu kan hanya satu ya, hanya satu dari ribuan. Ya, Anda itu sudah menjadi pelari nomor 1. Pemenang, Bu. Ya, oke, siap. Nah, ya, gitu ya. Jadi Anda sebelum lahir pun, Anda saat pembuahan pun sudah menjadi pemenang sebenarnya, pemenang lari ya, pemenang lari tercepat waktu itu gitu ya. Nah, akhirnya jadilah ya itu tadi jadi segumpal daging akhirnya, awalnya jadi sperma terus menjadi segumpal daging yang belum berbentuk apa-apa, yang masih bulat kecil gitu ya, terus Anda berkembang menjadi sudah saat umur 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, sudah mulai terlihat ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja setiap orang itu perkembangannya itu berbeda-beda. Pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda-beda. Nah, ada yang tumbuhnya ke atas, ada tumbuhnya ke samping gitu ya. Pendamping ASI atau makanan tambahan lah ya. Nah, terkadang di desa itu anak-anak nggak hanya umur 6 bulan loh. Kadang-kadang umur 3 bulan pun udah dikasih empasi gitu ya, dan kuat. Nah, tapi nggak boleh setiap anak seperti itu, karena ada pun anak yang dia dikasih empasi sebelum waktunya itu malah dia sakit atau nggak bisa, metabolisme tubuhnya nggak bisa nerima. Nah, maka dari itu kan kalau misalnya apa ya istilahnya barometer perkembangan itu kan secara umum istilahnya seperti itu. Ya, Bu, karena apa ya di desa itu kan anaknya udah jaduk-jaduk gitu ya kan, biasanya gitu kan, mau dikasih nasi, mau dikasih apa tuh udah kuat Bu gitu ya. Beda misalnya anak yang memang sebenarnya ya secara umum pencernaan anak itu masih belum kuat saat di umur 6 bulan ke bawah. Artinya 0 sampai 6 bulan itu memang belum kuat. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang apa ya, oh kayaknya dia ini nangis terus. Jadi dia lapar terus. Ternyata dia harus dikasih makanan tambahan, kayaknya ASINya kurang. Nah, fenomena itu terkadang ya ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa. Artinya begini, perkembangan yang ada di buku-buku, misalnya buku-buku perkembangan anak umur sekian itu adalah secara umum. Ada anak yang mungkin hanya 1-2 lah yang bisa bertahan dengan langsung diberikan empasi gitu ya. Ada juga yang tadi ada masalah juga di pencernaannya, ternyata dia sampai nggak bisa buang air besar. Nah, itu ya. Jadi setiap anak, setiap orang itu punya perkembangan yang berbeda-beda. Ya, kamu juga mungkin ingat lah waktu kecil. Kamu itu mungkin kamu bisa tanya lah sama ibumu, dulu saya waktu kecil gimana gitu ya. Apakah menyebalkan, apakah menyenangkan kan gitu. Ya, menurut kamu menyebalkan apa menyenangkan waktu kecil? Menyebalkan. Menggemaskan, Bu. Menggemaskan ya, pengen dipukul-pukul gitu ya. Sekarang mengamitkan.
Nggak mengamitkan, ya benar-benar. Ya amit-amit sekarang udah besar gitu ya. Jadi itu ada tumbuh, ada berkembang. Jadi dia ada secara tumbuh ke atas, tambah panjang, tambah tinggi, tambah besar. Ada anak yang tambah gemuk, kan ada anak yang segitu-segitu aja, ada yang normal. Makanya ada batas normal berat badan anak dan berat badan orang-orang dewasa. Jadi setiap orang itu punya berat badan ideal, tapi setiap orang juga kadang-kadang tidak bisa melampaui ideal, kadang-kadang bisa sampai melampaui lebih dari ideal. Contoh ada kan di televisi itu biasanya memperlihatkan bahwa ada anak yang baru umur 4 tahun misalnya, dia sudah berat badannya sudah 50 kilo misalnya. Kan ada itu juga ada siapa itu namanya itu yang berat badannya besar sekali gitu ya. Nah itu berarti dia pertumbuhannya luar biasa. Nah tapi kan sesuatu yang luar biasa itu sekarang yang berlebihan itu kan tidak baik. Tidak baik untuk kesehatannya, tidak baik misalnya untuk perkembangan yang lain, pertumbuhannya yang lain gitu. Kalau misalnya anak terlalu gemuk itu akan obesitas ya kalau dia kalau bahasa ininya bahasa kedokterannya obesitas itu akan memperlambat atau ya dia akan sulit bergerak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan apa ya tubuhnya itu akan ini ya akan berbeda. Jadi akan terhambat. Jadi dia sulit berjalan karena apa? Karena berat badannya aja udah nggak kuat gitu ya untuk menopang dirinya gitu ya. Terus kira-kira baik nggak sih obesitas itu? Kan seneng tuh. Nggak baik tuh. Jadi daging apa yang diasup yang diberi asupan itu menjadi benar-benar menjadi daging atau menjadi ya, sesuatu yang memang terlihat lah gitu ya. Kan orang tua sangat senang sekali kadang-kadang. Ya, yang namanya obesitas. Terus ada juga kurang gizi. Nah, siapa yang di sini kurang gizi kira-kira? Kurang gizi. Kurang gizi aja seperti itu. Kalau nggak kurang gizinya gimana ya? Nah, kurang gizi, misal anak itu sulit banget makan. Nah, ada mungkin Anda salah satu dari Anda, beberapa dari Anda tuh sulit banget yang namanya disuruh makan. Buat Anda tuh makan itu adalah hukuman terberat mungkin ya gitu ya, apalagi makan nasi begitu ya. Karena anak kecil itu hobinya itu ya makan jajan-jajan gitu ya, ciki-ciki yang berasa-rasa luar biasa itu yang berwarna-warni kan begitu kan. Nah, jadi kalau sudah makan itu berarti nafsu untuk makan, nafsu untuk menelan nasi itu tadi akan berkurang. Ya, akan berkurang dan mengakibatkan ternyata nutrisi dan gizinya akan tidak akan dapat gitu ya. Paling serpihan-serpihan begitu ya. Seperti Anda makan serpihan-serpihan gitu ya. Ciki-ciki karena banyak sekali sana penyedapnya dan itu nggak baik untuk kesehatan. Anak kalau sudah sering makan yang berwarna-warni, suka yang ada banyak apa ya istilahnya generasi micin ya, kebanyakan penyedap itu akan mengakibatkan dia sendiri itu sebenarnya apa ya? Kalau udah makan nasi kan nggak ada rasanya ya. Kalau moto atau micin itu kan rasanya enak. Nah, kalau udah keseringan itu, makanya ada anak yang amandelan. Amandel itu karena dia yang pertama suka minum es berwarna-warni. Ya, terus diakibatkan oleh apa namanya ciki-ciki tadi yang berwarna-warni juga kan sekarang karena anak kecil tuh lebih menarik hal-hal yang berwarna ya jangankan anak kecil mungkin kalian pun seneng ya makanan yang ada warna-warninya gitu yang ada sambelnya banyak gitu kan ya itu ya jadi di sini kita
sebagai apa ya, nanti seorang pendidik ya pastinya gitu ya kan, seorang pendidik pastinya harus benar-benar yang namanya memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak. Misalnya juga ada anak yang lambat, lambat dari dalam segala hal, misal lambat nerima pelajaran, ya. Bisa jadi, Bu, apakah ada hubungan antara anak yang lambat menerima pelajaran dengan asupan gizi? Ada. Ya, ada anak yang tidak dibiasakan sarapan pagi, dia kan lemes. Ya, jadi konsentrasinya akan rendah. Ini udah sarapan pagi apa belum ya semuanya ya? Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah ya gitu ya. Jadi sudah kuat menerima kenyataan hidup gitu ya. Gitu. Ya. Kalau sudah berarti ya ada yang direspon di lambung Anda sehingga tingkat konsentrasi Anda bisa meningkat, kan begitu. Jadi kalau anak itu sendiri udah sulit makannya, akan mempengaruhi pertumbuhan yang lainnya. Ada juga anak yang sulit berkonsentrasi karena itu tadi, karena lapar dari perut gitu ya. Terus dia juga merasa bahwa kalau anak udah lapar itu ya, terus gizinya kurang itu dia terlihat dari yaitu lemes, gitu ya, lemes, bawaannya lemes, jadi tidak punya semangat untuk belajar gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya. Oke, izin bertanya, saya Aliman Abdurrauf. Gini, Iya. Bu, apakah kan ada seseorang yang ketika dia makan banyak tetapi tidak gemuk-gemuk, dan ketika dia makan sedikit malah gemuk, termasuk saya gitu. Terus juga ada orang yang dia tidak suka nasi, dia selalu makan mie yang intinya selain nasi. Terus apakah faktor yang memengaruhi hal tersebut dan dampaknya nanti apa, Bu, ketika dia tidak makan nasi atau makan mie tadi, makan selain nasi tadi? Oke. Dampaknya ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya tadi bahwa Bu, tadi ada orang yang makannya sedikit tapi ternyata jadi daging. Ada orang yang ya seperti Mas Aliman ya, Mas Aliman. Gini Mas Aliman, setiap orang tuh punya pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Ada mungkin sistem pencernaannya yang baik ya, karena sistem pencernaan Mas Aliman yang baik, jadi apapun yang dimasukkan ke dalam mulut gitu ya akan dicerna dengan baik dan akhirnya menjadi daging ya gitu ya. Makanya cepet banget ya, namanya gemuk. Dan kalau misalnya kita itu makan terus kita langsung tidur biasanya. Kalau kita makan langsung tidur itu akan menyebabkan yaitu tadi timbunan-timbunan apa yang kita makan tadi jadi timbunan ya. Makanya jadinya cepat besar, cepat gemuk. Ya, contoh kecil deh, anak saya aja yang nomor 2. Yang nomor 2 itu dia makan terus dia sering kalau habis makan itu kan kenyang. Kalau kenyang itu biasanya dia sama rewang saya tuh disuruh tidur. Nah itu jadi daging, benar-benar jadi daging. Karena apa? Karena nggak ada aktivitas di situ. Karena pembakaran kalorinya stop di situ. Nah, stop di situ. Nah, beda kalau misalnya ada anak yang aktif makan, terus dia langsung lalu lari, langsung kemana-kemana, langsung itu ada pembakaran di situ. Ada pembakaran sehingga dia akan sulit, yaitu tadi yang tersisa hanya ya kata udah jadi energi, makanannya tadi udah jadi energi, udah dibawa kemana-mana, udah dijadikan energi yang bisa membuat dia banyak bebas bergerak. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, tadi ada orang yang saya juga punya sepupu yang sukanya makan mie. Ya sebenarnya antara mie dan nasi itu kan sama-sama karbo. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bumbunya, bumbu mie yang ada di situ kan banyak yang istilahnya tuh tidak sesuai dengan kadar gizi lah, istilahnya begitu.
efeknya mungkin nggak terasa di 1-2 tahun, tapi efeknya ke depan. Misalnya dia setiap hari makan mie terus, karena memang mie itu enak ya. Karena banyak pengawet, semakin banyak pengawetnya, semakin banyak mutunya itu kan semakin enak makanan itu ya. Siapapun itu yang merasakan gitu ya. Dari baunya aja mie itu kita buat mie itu wah sudah menggoda selera sekali. Dari Beda jauh. dengan baunya nasi ya. Baunya nasi itu wah nggak enak, nggak ada enak-enaknya, biasa hampa banget gitu ya. Nah, mie itu sebenarnya bukan karena mie-nya, kalau sudah diproses, direbus dengan baik gitu ya, misalnya disaring, misalnya air mie itu kan yang berwarna kuning-kuning itu kan yang mengandung apa istilahnya lilin. Nah, itu harus dibuang. Kalau kamu buat mie rebus itu, rebus mie-nya memang agak ribet ya. Perjalanannya memang agak ribet buat mie itu ya. Rebus mie-nya terus dibuang airnya, terus dikasih air panas lagi. Nah, itu. Jadi caranya pun kalau misalnya kalian mau buat mie ya seperti itu. Jadi tadi zat-zatnya itu tadi sudah terbuang. Nah, yang bahaya kedua adalah yaitu tadi bumbunya. Karena bumbunya itu mengandung banyak apa ya istilahnya itu yaitu tadi penyedap tadi. Hal-hal ada bumbu beda kalau kita misalnya masak sayur ya. Itu kan ada bawang merah, bawang putih itu istilahnya nggak ada pengawetnya. Nggak ada pengawetnya, murni ya, langsung bawang merah bawang putih langsung dioseng dan lain sebagainya sudah ada rasanya begitu kan. Beda kalau mie itu kalau pembuatannya ya seperti itu ya berarti jangan terlalu banyak. Saya juga mengurangi ya, kalau misalnya nggak bisa stop gitu ya, harus dikurangi, sebaiknya dikurangi. Karena apa, dampaknya ke depan Anda bisa terutama usus sehingga Anda juga kalau udah orang itu sudah apa ya istilahnya pencernaannya udah nggak bagus, maka akan mempengaruhi metabolisme tubuhnya yang lain. Nah, itu dampaknya luar biasa. Ada juga makanya ada orang yang diet nggak makan nasi ya, tapi ganti karbo yang lain. Misalnya kentang, tapi harus cukup. Ya, itu tadi harus memang dengan saran dokter, nggak ngarang. Misalnya nggak ngarang, misalnya saya nggak makan nasi gitu ya karena saya diet, gitu ya, diet ternyata dietnya salah, akhirnya bukannya tambah sehat malah tambah sakit kan gitu ya. Itu tadi terutama wanita ya pengennya tuh punya bentuk tubuh yang baik, bentuk tubuh yang seimbang, tapi kadang-kadang dia lupa bahwa tubuh kita tuh butuh energi, butuh asupan makanan yang bergizi. Dari ya. mati itu, Bu. Ya itu tadi karena apa ya, kalau bagi wanita itu dibilangin gendut sedikit itu menjadi sesuatu yang momok yang luar biasa. Waduh, aku gendutan gitu ya. Ya beda kalau laki-laki masa bodoh ya, mau saya gendut mau saya kurus yang penting saya laku kan begitu. Kalau perempuan tuh ada sisi yang dia benar-benar takut gitu ya kalau terlihat gemuk, kalau terlihat misalnya nggak cantik kan begitu. Ada hal-hal itulah beda antara perempuan dan laki-laki, karena kalau laki-laki kan lebih cuek gitu ya. Kalau perempuan itu kan wah gendut, kamu kok gendutan, udah kepikiran itu wah besok mau diet besok, walaupun sebenarnya pada kenyataannya dia nggak bisa diet gitu ya. Karena nafsu makannya lebih besar gitu ya. Wah nggak bisa ini dia kan, diajak temannya makan apa. Nah, gini pada dasarnya itu tadi gizi itu harus berimbang. Ada takaran nasi berapa ya, pagi, siang, sore. Misalnya oke lah, misalnya pagi itu saya maunya sarapannya sama buah. Yang penting ada yang digiling di dalam perut. Kalau pagi itu wajib. Makanya orang zaman dulu ya singkong sama teh gitu ya, kalau pagi-pagi teh hangat sama singkong. Nah, itu sebenarnya udah bagus untuk apa ya istilahnya di pagi hari, aktivitas kita yang di pagi hari itu biasanya padat. Jadi ada yang digiling di dalam perut. Kalau nggak ada yang digiling itu tadi anak jadi lemes, lesu gitu ya, nggak sekolahnya nggak ini, kalau diajak belajar itu nggak konsentrasi dan lain sebagainya. Itu ya. Ya Bu, Oke. terima kasih. Oke, sama-sama. Ini karena sudah jam 8:05, sebentar lagi saya sudah dikode tadi ya untuk segera siap-siap. Saya mohon maaf sekali, Zoom kita cuman sebentar untuk hari ini. Mungkin di hari berikutnya, minggu depan insya Allah. Saya nanti bagikan RPS-nya. Ya, sudah dibagi kelompoknya?
Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nanti insya Allah habis dari luar kota ini saya tolong diingatkan Mbak Ketua ya untuk ngirim RPS-nya. Bisa. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama lafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.